Sehingga saya tetap berpendapat bahwa redesign total, rubah konsep dapur yang tersentralistis menjadi dapur berbasis sekolah, sehingga celah untuk melakukan korupsi juga semakin kecil ya. Apalagi kalau kita kembalikan ke sekolah, yang mengelola pastikan orang tua murid melalui komite sekolah yang pastinya akan memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak lebih bergizi, aman dan layak untuk dikonsumsi. Jadi ya itu tadi ya, sekali lagi kita menyambut baik semangat dari Bapak Presiden, dan peran DPR semakin penting untuk memastikan bahwa cita-cita yang beliau sampaikan bisa berhasil dengan apa? Melakukan evaluasi, kritik secara konstruktif, sehingga setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan bisa efektif dan tepat sasaran. Bang, tapi ini kan kasus-kasus keracunan terbaru kemarin di Karo ini masih ada terjadi lagi dan terjadi lagi gitu. Ini dari Komisi 9 gimana? Ini nyambung dengan yang saya sampaikan barusan ya, selain menutup celah untuk adanya korupsi, dengan memindahkan dapur ke sekolah, maka rantai distribusi juga semakin pendek, dan risiko terjadi kontaminasi bakteri juga semakin kecil. Ya, kalau kita mendengarkan ahli-ahli gizi maupun ahli keamanan pangan, ketika makanan dibiarkan di suhu ruang lebih dari 4 jam, maka risiko kontaminasi bakteri semakin besar gitu kan. Dan apapun ya, kalaupun dapurnya sudah diperbaiki, sudah mendapatkan SLAS, tetapi apabila sistemnya masih sama, dimasak tengah malam atau subuh gitu kan, baru dikonsumsi di siang hari dengan jeda waktu yang cukup panjang, maka risiko kontaminasi akan terus terjadi. Oleh karena itu saya tetap berpendapat, kalaupun adanya penutupan dapur, perbaikan di dapur-dapur SPPG, tetapi dengan sistem seperti ini, kok menurut saya kasus keracunan akan terus terjadi. Terbukti, bahkan setelah Kepala BGN mengeluarkan edaran yang mengharuskan makanan dikonsumsi tidak lebih dari 4 jam setelah diproduksi, terbukti masih terjadi kasus keracunan. Bahkan kemarin terjadi di Karo ya. Jadi kalau kita perhatikan, hampir setiap hari kecuali di hari libur, namanya juga hari libur ya, ada kasus keracunan terjadi di berbagai kota di Indonesia. Ya, sehingga sekali lagi kita tidak mungkin bisa melanjutkan program ini dengan model seperti ini, kecuali kalau pemerintah memang mau menambah investasi lagi di dapur. Dalam perjalanan melalui alat transportasi, moda transportasi yang lebih aman, ya misalnya mobilnya dilengkapi dengan alat pemanas, lalu di sekolah pun harus ditaruh tempat penyimpanan makanan dengan pemanas gitu, sehingga makanan terjaga di suhu di atas 60 derajat Celcius yang memang menurut ahli-ahli keamanan pangan ini ya suhu aman untuk tidak terjadinya kontaminasi bakteri. Jadi ya, tapi kalau kembali lagi, yang lebih mudah apa? Yang lebih mudah yang menghadirkan dapur di sekolah. Ya, orang tua terlibat, memastikan anaknya mendapatkan yang terbaik. Bahkan saya punya keyakinan orang tua murid bahkan akan menambahkan anggaran ya untuk anaknya bisa mendapatkan makanan yang lebih baik lagi. Oke, siap. Abang, tadi di pidato juga Prabowo bertekad bahwa ini akan diteruskan. Terlepas adanya masalah ya, tadi mungkin keracunan dan juga tadi juga sempat mengecam adanya korupsi terhadap koruptor itu bilang biadab dan sebagainya gitu. Ini Abang melihatnya bagaimana? Ya itu tadi ya, saya sepakat dengan yang disampaikan Bapak Presiden, yang masih mau korupsi di program ini itu biadab ya, karena ini program sosial. Makanya program ini desainnya harus dirubah. Jangan seperti sekarang. Kalau sekarang ini melibatkan dapur-dapur dengan pihak ketiga, dengan pihak swasta yang investasi dan memang tujuannya mencari keuntungan, maka tidak heran kalau ada yang masih melakukan tindakan korupsi di situ. Korupsi itu sekali lagi bukan saja di tubuh BGN, dalam arti bukan saja dalam hal pengadaan motor listrik, pengadaan keperluan di BGN, tetapi korupsi bisa terjadi di dapur dengan memotong hak yang seharusnya diberikan kepada anak-anak yang mestinya porsinya 10.000 dipotong diberikan hanya 8.000 atau 7.000 gitu kan. Oleh karena itu redesign total dari program ini, kembalikan ke dapur sekolah, jangan dibuat sentralistis, izinkan orang tua murid untuk bisa lebih terlibat ya dalam memberikan makan untuk anak-anaknya, karena saya percaya orang tua murid tahu apa yang dibutuhkan dan pasti ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak. Bang, ini udah dijadwalin belum bakal ketemu sama BGN gitu rapat? Belum, karena kita ini kan baru perdana nih, baru rapat belum memulai rapat internal juga. Jadi saya rasa nanti hari Senin, kalau nggak salah hari Senin kita rapat internal, kita mulai menyusun jadwal, tapi dalam waktu dekat kita pasti akan segera mengundang Badan Gizi Nasional, karena teman-teman di Komisi 9 juga mau mendengarkan program ke depan dari Bapak Sudaryono ini seperti apa. Selain itu, karena rapat-rapat kita akan buat terbuka, publik juga pasti ingin mengetahui ya
apa yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan oleh pimpinan baru BGN. Oke, siap.